Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan ternak-ternak kita, kambing-kambing kita sehat-sehat juga, berkembang biak dengan baik dan berkembang biak dengan lebih banyak lagi. Oke teman-teman, dulur-dulur, kali ini saya akan sedikit sharing-sharing, saya akan sedikit berbagi tentang ramban-ramban atau penanaman hijauan atau penanaman bang pakan, karena bang pakan itu sangat penting sekali bagi kita para peternak atau para pengingu kambing. Jadi sediakan bang pakan apapun yang kita bisa sediakan untuk kambing-kambing kita atau untuk ternak-ternak kita yang bisa kita tanam, yang bisa kita budidaya. Jadi ini saya lagi mencangkul di belakang gudang tempat kerja saya. Jadi saya memanfaatkan tanah atau sedikit tanah yang kosong, nanti bisa saya tanami rumput odot atau rumput kolonjono. Tapi kali ini saya ingin menanami tanah yang saya cangkul ini, sedikit tanah yang kosong ini mau saya tanami rumput kolonjono atau rumput gajah, karena rumput ini cepat sekali berkembang atau cepat sekali tumbuh. Jadi nanti bisa untuk pakan kambing-kambing saya. Jadi bang pakan itu tidak hanya rumput budidaya seperti rumput odot ataupun rumput kolonjono, akan tetapi ramban-ramban yang lain yang bisa kita tanam, kita harus menanamnya, karena untuk persediaan bang pakan atau untuk persediaan supaya nanti kita cepat untuk ngarit, dan bisa untuk persediaan pas kita tidak bisa ngarit karena ada urusan atau ada acara mendadak, ya seperti ada orang hajatan ataupun ada acara-acara yang lain yang kita tidak bisa ngarit, kita bisa langsung memotong atau mengarit ramban-ramban yang kita tanam atau rumput-rumput budidaya yang kita tanam. Di sekitar belakang tempat kerja saya ini, tempat gudang tempat kerja saya ini, selain rumput gajah atau rumput kolonjono yang mau saya tanam ini, kemarin juga beberapa bulan saya menanam daun singkong karet yang kemarin itu sudah saya membuat videonya, itu di sekitaran atau di pinggir-pinggir kolam dan juga di pinggir jalan menuju makam saya tanami daun singkong karet atau pohon singkong karet. Ini di sebelahnya, ini di baratnya saya mencangkul ini kan ada kolam, jadi kolam untuk budidaya ikan. Kemarin saya tanami singkong karet di pinggir-pinggirnya dan sudah tinggi-tinggi, sudah sekitar tingginya 2 meteran, dan kemarin sudah sedikit saya panen juga. Dan ini karena musimnya musim sudah hujan, beberapa hari sudah hujan, ini saya menyempatkan mencangkul tanah kosong ini untuk menanam rumput gajah atau rumput kolonjono. Jadi gini dulur-dulur teman-teman, kalau bisa tanah yang kosong walaupun sedikit bisa kita tanami rumput-rumput budidaya untuk pakan ternak kita, karena pakan itu menurut saya sangat penting sekali, terutama untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang baru saja ngingu kambing, termasuk saya juga masih pemula. Karena itu saya memanfaatkan tanah yang kosong walaupun sedikit, tapi masih bisa kita tanami rumput budidaya seperti rumput kolonjono ataupun rumput gajah seperti ini, seperti yang mau saya tanam. Karena gini teman-teman dulur-dulur,
rumput yang sudah saya katakan tadi, rumput yang bisa kita tanam untuk pakan itu sangat penting sekali, karena kalau kita punya rumput budidaya yang kita tanam, kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli pakan. Karena kalau untuk kita para peternak pemula, terutama yang baru saja ngingu kambing, kalau hanya mengandalkan beli itu kita pasti rugi teman-teman dulur-dulur. Jadi maksud saya, kalau kita baru awalan ngingu kambing, ternak kambing kita baru 5-10 ekor, kalau kita hanya mengandalkan beli, atau walaupun sebagian saja kita beli, kita mengeluarkan duit untuk membelinya, itu kita pasti kalau dihitung-hitung akan rugi, karena belum tentu setengah tahun sampai 1 tahun kita bisa menjual ternak kita atau kambing-kambing kita, karena kita masih pemula. Apalagi kalau kita tidak punya pekerjaan lain, kita hanya memulai ternak itu dan kerjaan kita hanya ternak itu saja, kemungkinan setengah tahun sampai 1 tahun kita belum bisa mendapatkan untung. Apalagi kalau kita mengasih pakan ternak kita atau kambing kita itu kita beli, jadi kita mengeluarkan uang untuk membeli pakan, itu kita pasti akan rugi, karena kita belum mendapatkan penghasilan sampai 1 tahun kemungkinan. Tapi kalau peternak-peternak yang sudah besar, mungkin seminggu sekali sudah bisa menjual ternaknya, jadi mereka tidak akan rugi. Walaupun mereka itu membeli pakan atau membeli konsentrat atau pakan pangkat tambahan yang lain yang mengeluarkan duit, mengeluarkan dana, mereka kemungkinan tidak merasa rugi, karena mereka 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali sudah bisa menjual ternaknya. Akan tetapi kalau kita sebagai pemula yang setengah tahun sampai 1 tahun itu belum bisa mendapatkan hasil atau belum bisa mendapatkan uang, kalau kita tidak menanam tanaman atau ramban-ramban atau rumput yang kita berikan ke ternak-ternak kita, kita pasti akan rugi. Jadi saya sarankan, saya ajak untuk teman-teman dulur-dulur yang masih pemula seperti saya, ayo kita tanam apapun hijauan yang bisa kita tanam. Mari kita tanam yang bisa untuk kita berikan ke kambing kita tanam. Yang bisa kita tanam, kita mudah untuk mendapatkan bibitnya, kita tanam. Kita bisa tanam rumput budidaya, rumput odot, rumput kolonjono atau yang lain yang kita bisa mendapatkan bibitnya. Sekarang gampang untuk mendapatkan bibit, kalau kita atau di sekitar kita tidak ada, kita bisa membelinya lewat online. Bisa rumput odot itu di online banyak, rumput kolonjono juga ada, atau ramban-ramban yang lain seperti ramban indigo vera ataupun gamal ataupun yang lain, itu di online sudah banyak. Jadi kita bisa pesan di online, kemudian kita menanamnya. Kalau kita tidak bisa atau kita tidak punya tanah untuk menanamnya, kita bisa menyewa tanah atau gimana caranya agar kita bisa menanam ramban-ramban itu atau ramban-ramban hijauan yang kita tanam. Seperti saya memanfaatkan tanah yang kosong, walaupun sedikit beberapa meter di belakang gudang. Itu memang bukan tanah saya, tapi di belakang tempat kerja saya itu ada tanah kosong tadi. Itu saya gunakan karena merasa saya itu membutuhkan hijauan yang saya berikan untuk kambing. Jadi saya tanam rumput-rumput yang bisa saya tanam. Kalau kita tidak punya lahan di daerah pedesaan, seperti di tempat tinggal saya itu, menyewa tanah yang punya pemerintah itu sangat murah sekali. Itu 1
satu kotak itu cuma 500.000, itu sudah lebar sekali. 500.000 bisa untuk tanam kolonjona atau rumput budidaya itu sangat banyak sekali. Jadi ini teman-teman, dulur-dulur, setelah tadi saya cangkul, ini mau saya tanami rumput kolonjono. Ini sebenarnya kemarin sudah saya cangkul separuh, dan ini saya nambah lebarnya. Ini yang separuh sudah saya tanami rumput kolonjono, dan malahan ya ini yang sedikit ini udah tumbuh. Tapi ini tadi saya menambah lebarnya biar sampai di pagar tembok ini nanti lebarnya, dan nanti akan saya tancapin rumput gajah atau rumput kolonjononya biar nanti tumbuh dan bisa saya untuk bang pakan, bisa ya saya nanti untuk pakan kambing-kambing saya. Dan ini yang sudah saya ceritakan tadi teman-teman, ini di pinggir-pinggir kolam ini juga saya tanami singkong karet. Ini di pinggir-pinggir kolam saya tanami singkong karet. Jadi ini cuma sebelahnya tanah yang saya pacul tadi, yang saya cangkul tadi. Itu di pagar sana di pinggir kolam juga sudah tumbuh itu singkong karetnya. Dan ini juga di pinggir jalan di luar pagar juga saya tanami rumput, maksudnya saya tanami singkong karet. Ini tempat kerja saya, kemudian ini di belakang, dan ini di belakang ada jalan, dan itu di pinggir jalan di sebelahnya ini singkong karetnya sudah tinggi-tinggi sekali, nyampe 3 meteran ini tingginya sudah. Kalau tidak salah ini sekitar 4 bulan sampai 5 bulan ini singkong karetnya, karena kemarin saya tancapin langsung kemarau, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Akan tetapi karena tanahnya agak bagus juga, jadi 5 bulan atau 4 bulan sudah seperti itu. Dan ini karena sudah beberapa hari ini hujan, saya menyempatkan mencangkul tanah yang masih kosong sedikit tadi untuk menanam rumput kolonjono. Kita itu kalau ada acara mendadak atau kambing-kambing kita kelaparan, itu kita tidak kesusahan untuk mendapatkan hijauan yang kita berikan ke kambing. Ya walaupun ini di tempat kerja saya ini, saya pulangnya harus jauh-jauh membawanya karena di tempat kerja saya, tapi saya tidak apa-apa daripada saya tidak mempunyai pakan untuk ternak-ternak saya. Walaupun jauh dan juga ini tanahnya kosong, saya tanami rumput juga. Ini teman-teman, saya mencari bibitnya itu di sebelah sungai. Jadi sebelah sungai ada orang menanam rumput kolonjono. Ini kemarin baru dipotong dan saya melihatnya, dan saya mengambil rumput atau potongan rumput kolonjono ini, karena orang yang mempunyai rumput kolonjono ini setelah dipotong dia tidak menggunakannya karena kolonjononya sudah banyak atau rumputnya sudah banyak. Jadi saya minta, kemudian saya bawa ke sini di tempat saya mencangkul ini, dan ini saya potong-potong dan saya langsung menancapkannya. Jadi rumput kolonjono itu setelah dipotong, kemudian bawahnya itu dipotong kecil-kecil, kemudian ditancapkan, itu langsung tumbuh. Mungkin kalau peternak yang sudah senior menanam rumput kolonjono seperti ini sudah tidak asing lagi. Akan tetapi kemungkinan untuk kita atau dulur-dulur yang masih pemula mungkin masih bingung cara menanam rumput kolonjono. Tapi ya rumput kolonjono begitu dipotong, terus bawahnya atau batangnya yang sudah tua-tua itu dipotong lagi,
kemudian ditancapkan langsung nanti tumbuh lagi beberapa hari, sekitar 1 minggu nanti sudah tumbuh. Jadi sangat gampang sekali. Jadi ayo teman-teman, kita tanam rumput budidaya yang bisa kita tanam. Kalau tidak ada bibitnya, kita beli online banyak. Kalau kita senangnya rumput apa, kita pesan saja langsung kita tanam. Kalau tanah kita banyak, jadi kalau tanah kita banyak, mengapa kita tidak menggunakannya untuk menanam rumput-rumput yang bisa untuk pakan ternak? Apa saja bisa, yang penting hijauan yang bisa untuk pakan ternak itu kita tanam. Pasti kita akan ringan, pasti kita nanti kalau setelah panen itu rasanya akan senang sekali, karena kita memberi pakan ternak itu sangat gampang sekali. Dan ini teman-teman, dulur-dulur, rumput yang paling pertama kemarin saya tanam ini 1 mingguan sudah segini ya, sudah tumbuh. Ini memang saya menanamnya itu sedikit demi sedikit. Jadi ada waktu luang saya mencangkul, kemudian saya tancapin rumputnya, dan besoknya lagi setelah ada waktu luang saya cangkul lagi sedikit, saya nambah lagi, saya tancapin lagi, begitu terus. Ini mungkin sudah 1 mingguan ini tanahnya saya mencangkul segini. Ini sudah tumbuh segini. Nanti tinggal saya bawakan pupuk kohe kambingnya atau kotoran kambingnya biar tambah subur nanti. Dan ini teman-teman, ini juga saya di samping rumah, jika saya menggunakan tanah yang kosong atau memanfaatkan tanah kosong, saya cangkul juga. Tapi ini saya menanam rumput, menanam singkong karet di pinggir-pinggir tanah yang sudah saya cangkul. Jadi di pinggirnya saya tanami singkong karet ini. Ini sudah 1 minggu. Ini 1 minggu sudah tumbuh segini. Mungkin kalau nanti sudah 2 minggu tingginya sudah 50 sentian nanti. Tapi ini cuma di pinggir saja saya nanami singkong karetnya, di tengah belum saya tanami. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan tanah-tanah yang kosong seperti ini, nanti dengan bertambahnya ternak kita, dengan bertambahnya kambing kita pasti akan kesulitan untuk ngasih pakan mereka. Akan tetapi kalau dari dini kita menanam rumput-rumput budidaya ataupun ramban-ramban yang bisa kita tanam, pasti kita tidak akan kesulitan walaupun nanti dengan bertambahnya ternak-ternak kita atau kambing-kambing kita. Karena kemungkinan kalau kita mempunyai indukan 5 dengan 1 tahun, mungkin kalau beranaknya atau anaknya 2, mungkin nanti bisa kita sudah mempunyai kambing 5, indukan sama cempenya 10, jadi kita sudah mempunyai 15 kambing dalam 1 tahun. 1 tahun nanti kita sudah mempunyai kambing 15. Dan kalau kita tidak mempunyai pakan, kita hanya mengandalkan ngarit, kita hanya mengandalkan beli, kita tidak akan mendapatkan untung. Jadi kuncinya kalau bisa pakan itu kita tidak mengeluarkan dana atau kita tidak membelinya. Kalau bisa pakan kambing itu 100% kita mendapatkan dengan secara gratis, ya dengan cara kita menanamnya sendiri atau kita mengaritnya dengan tenaga kita sendiri, mengarit rumput-rumput liar yang tidak mengeluarkan dana untuk mengaritnya. Jadi kita pasti akan untung kalau kita tidak membeli pakan-pakan itu. Kemungkinan kita hanya mengeluarkan sedikit dana untuk membeli campuran-campuran. Mungkin kita bisa membeli polar atau kleci, kemudian kita kasih polar atau kleci itu sedikit saja untuk mencombornya, untuk perasa saja. Untuk ember kita beri 1 genggam atau 2 genggam agar kambing-kambing itu bisa meminum comburan itu lebih banyak. Kalau cuma air putih saja, kita tidak mencampurnya, kemungkinan kambing-kambing itu tidak mau meminumnya.
Akan tetapi kalau kita mencampurnya dengan polar atau kleci dan kemudian kita campur juga dengan garam, kebanyakan kambing-kambing akan suka dengan campuran-campuran itu, dan kambing akan meminum air atau comburan yang kita berikan. Kalau cuma kita mengeluarkan sedikit uang untuk membeli garam atau sedikit campuran comburan, kemungkinan kita masih bisa untung. Akan tetapi kalau kita membeli semua pakan itu dengan uang, kemungkinan kalau kita itu masih pemula, itu kita tidak akan mendapatkan untung. Jadi kuncinya teman-teman, ayo kita menanam hijauan yang bisa kita tanam untuk kambing-kambing kita, untuk ternak-ternak kita, agar kita tidak merasa rugi karena kita harus mengeluarkan untuk membeli pakan itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan saat ini atau kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman dulur-dulur, dan terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah like, komen, dan subscribe juga. Mudah-mudahan berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.